Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup ku beri padanya. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi.
kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita berdoa. Kami telah membaca satu bagian Alkitab yang kami percaya adalah firman Allah yang mengingatkan dan menguatkan, yang menghibur dan menegur kami semua, sebab Ia Bapa Surgawi. Kami percaya isi hatimu adalah kasih, cinta bagi kami, agar kami memiliki hidup yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ketika sebentar kami akan merenungkan bagian Alkitab yang telah kami baca ini, biarlah Roh Kudus menuntun kami, memampukan kami memahami serta menghayati apa isi hati Tuhan bagi kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar, sebab kami memohon terang Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Amin. Suatu ketika ada seorang ibu yang rindu sekali untuk datang ke gereja. Di gereja
akan diadakan persekutuan. Komisi wanita di gerejanya akan menerima kedatangan perempuan-perempuan dari komisi wanita di gereja lain dari luar kota. Wah, tentu ramai, tentu penuh dengan sukacita, tentu akan ada banyak cerita, dan pasti makanannya enak-enak. Siapa tahu ada souvenir, siapa tahu ada cindera mata. Ibu ini ingin sekali datang ke persekutuan tersebut. Tetapi ada sebuah suara di dalam hatinya yang berseru, "Apa benar kamu ingin bersekutu? Apa benar kamu ingin menyambut tamu-tamu?" Dan hari demi hari, pertanyaan tersebut terus menggema di dalam hatinya. Tentu saja, pertanyaan itu mengusik pikirannya. Ia menjadi tidak tenang, ia menjadi tidak nyaman, dan mendekati hari di mana para tamu, ibu-ibu dari luar kota itu datang. Ibu ini semakin gelisah. Dan ia berlutut di hadapan Tuhan, dan ia berusaha jujur terhadap dirinya sendiri dan jujur kepada Allah. Akhirnya, di dalam kejujurannya, ia menemukan sebenarnya ia tidak ingin datang dalam persekutuan itu untuk menyambut para tamu dari komisi wanita di luar kota itu. Ia cuman pingin makan-makan. Ia cuman pingin makan yang enak. Dan di situ ia menangis di hadapan Tuhan. Dan ia berkata, "Tuhan, aku sudah tidak jujur di hadapan Engkau. Ampunilah aku." Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap Allah sebenarnya bukanlah hal yang sukar, tetapi menjadi sukar, menjadi sulit, dan menjadi berat sebab kejujuran ini tidak ada orang lain yang tahu. Itu hanya diketahui oleh diri sendiri dan oleh Tuhan. Tidak ada orang-orang yang tahu, bahkan orang-orang yang paling dekat dengan diri kita sendiri. Dan itu sebenarnya sangat sederhana. Tetapi ketika seseorang tidak mampu untuk jujur terhadap diri sendiri dan jujur kepada Allah, maka ia sedang menumpuk sebuah karakter yang jika terus-menerus dilakukan akan menghasilkan efek bola salju. Semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar, dan terus membesar, sehingga ketidakjujuran itu merusak diri sendiri. Dan rupa-rupanya itulah yang terjadi di dalam kehidupan Ananias dan Safira, dua tokoh yang terdapat di dalam bacaan yang menjadi dasar renungan kita malam hari ini. Rasul Petrus bertanya baik kepada Ananias sang suami maupun kepada Safira sang istri, dengan harga sekiankah engkau menjual tanah tersebut? Dan mereka rupa-rupanya bersepakat untuk tidak jujur, sehingga kemudian Petrus berseru, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan?" Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kejujuran dimulai dari diri sendiri. Manakala kita belajar untuk jujur terhadap diri sendiri, di situ sebenarnya kita belajar untuk jujur terhadap Allah.
Dan disitulah sebenarnya kita sedang memupuk karakter untuk bersikap jujur di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kita. Adakah kita memiliki karakter yang jujur, karakter yang lurus, karakter yang betul-betul dilihat sebagai karakter yang berintegritas? Apa yang ada di dalam hati kita, itu pula lah yang kita ucapkan, apa yang kita tampilkan dalam keseharian kita, itulah yang ada di dalam jiwa kita. Mari, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, kita membangun karakter yang berintegritas, karakter apa adanya, sehingga orang sungguh-sungguh dapat melihat kedalaman hati kita melalui segala sikap dan tindak tanduk yang kita lakukan di tengah kehidupan kita, dan itu berawal dari kejujuran terhadap diri sendiri dan kejujuran di hadapan Allah. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau belajar untuk jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Kami menyadari, ya Bapa Surgawi, hidup yang jujur seperti yang Engkau kehendaki bukanlah suatu perkara yang berat, yang sulit untuk kami lakukan. Sederhana, tetapi ketika ketidakjujuran itu sudah menjadi karakter, kebiasaan, habit yang mendarah daging, menjadi sukar bagi kami untuk
menanggalkan, apalagi meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Oleh karena itu, dalam kemurahan-Mu, kami mohon, tolonglah kami untuk memiliki karakter, memiliki kebiasaan hidup yang jujur, seperti lagu yang kami nyanyikan di awal perenungan malam hari ini. Dalam kemurahan-Mu, ya Bapa Surgawi, kami memohon. Pribadi yang terdekat di dalam kehidupan kami adalah pribadi yang merasakan apakah kami memiliki kejujuran dan integritas sebagai karakter, kebiasaan yang menjadi bagian kehidupan kami. Entahkah mereka menyadari atau tidak, tetapi ya Bapa Surgawi, tentu mereka merasakan. Bisa jadi mereka selama ini menjadi korban dari ketidakjujuran yang pernah kami lakukan. Bisa jadi ketidakjujuran yang kami lakukan berimbas kepada mereka, sehingga mereka ikut-ikutan tidak memiliki karakter yang jujur dan berintegritas. Kami berdoa, memohon kiranya Roh Kudus memampukan kami menjadi keluarga yang sungguh-sungguh membangun karakter, kebiasaan yang jujur di hadapan Tuhan, berintegritas, sehingga orang boleh melihat apa yang ada di dalam hati kami. Itulah yang tampil ke permukaan nyata melalui perkataan dan perbuatan kami. Dalam kemurahan-Mu, ya Bapa Surgawi, kami memohon.
Di dalam persekutuan kami di Jemaat GKI Taman Majapahit, kami pun rindu ya Bapa Surgawi, segala yang kami lakukan berangkat dari motivasi yang murni, yang kudus, yang sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Persekutuan yang kami bangun adalah persekutuan yang berangkat dari kerinduan untuk saling menopang, saling merawat, dan saling mendukung agar menjadi nyata karya Allah di tengah-tengah persekutuan gereja kami. Oleh karena itu, kami berdoa, biarlah Engkau mampukan kami pula untuk memiliki hati yang jujur, sikap yang jujur di tengah persekutuan di jemaat kami di GKI Taman Majapahit ini. Kerinduan untuk terus saling menopang, saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Bukan motivasi yang lain. Dalam kemurahan-Mu, ya Bapa Surgawi, kami memohon. Di tengah kerinduan untuk saling menopang, saling mendukung, saling meneguhkan, kami teringat berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang berada dalam kelompok usia lanjut, serta mereka yang rentan terpapar virus corona. Anak-anak, ibu-ibu yang mengandung, pribadi-pribadi yang memiliki penyakit penyerta, mereka yang bekerja di tempat-tempat terbuka yang sangat mudah terpapar virus corona, serta saudara-saudara kami yang bekerja di lingkungan
kesehatan masyarakat. Tuhan, kami memohonkan berkat-Mu bagi mereka. Bagi yang lemah, Engkau topang dan kuatkan. Dan bagi mereka yang sakit, Engkau jamah dan pulihkan. Sebab kami percaya, tangan Tuhan, tangan yang ajaib, yang mampu melakukan perkara-perkara yang di luar kemampuan kami untuk kami pikirkan. Dalam kemurahan-Mu ya Bapa Surgawi, kami memohon. Saat ini kami juga teringat untuk berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami juga merasa prihatin dan berduka cita bahwa di tengah-tengah pandemi virus corona yang masih terus berlanjut, masih berusaha untuk ditangani dan diatasi, kami menerima begitu banyak berita kehilangan. Jatuhnya pesawat Sriwijaya, banjir dan longsor, serta gempa bumi. Bencana alam, serta merebaknya penyakit lain di daerah-daerah tertentu. Bapa Surgawi, mohon Engkau mengasihani bangsa kami. Kami memohon belas kasihan, kemurahan, dan rahmat-Mu bagi kehidupan bangsa kami. Duka cita demi duka cita, kehilangan demi kehilangan telah kami rasakan bersama. Dan karena itu mohon kekuatan dan penghiburan surgawi boleh nyata atas kehidupan bangsa kami, hikmat surgawi juga boleh nyata atas kehidupan para pemimpin bangsa kami. Dalam kemurahan-Mu, ya Bapa Surgawi, kami memohon.
Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, malam hari ini diberikan pula kesempatan untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mintalah dan serukanlah kerinduan yang selama ini tidak mungkin diungkapkan, dan katakanlah dengan penuh kejujuran serta pengharapan kepada Tuhan. Sebab Ia mengenal isi hati kita, tetapi Ia rindu, Ia boleh mendengar isi hati kita yang kita ungkapkan kepadanya. Berdoalah dengan penuh harap dan percaya kepadanya secara pribadi di hadapan Tuhan.